Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai sumber kehidupan manusia, air diciptakan oleh Allah kaya akan kandungan dan manfaat. Misalnya adanya unsur kimia seperti hidrogen dan oksigen yang terkandung di dalamnya, menjadikan air sebagai elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan makhluk hidup. Yang menarik dari beberapa manfaat yang dimiliki oleh air, ternyata manfaat air akan jauh lebih berkhasiat jika air tersebut adalah air yang digunakan untuk mencuci beras. Namun yang jadi pertanyaan, apa sih manfaat dari air cucian beras? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagai aktivitas domestik atau kegiatan rumahan yang bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja, 10 dari kalian yang sedang menonton video ini, 9 diantaranya pasti sudah tahu kan cara memasak nasi yang benar? Entah dimasak dengan menggunakan cara modern atau dengan cara-cara konvensional. Yang jelas, sebelum beras itu dimasak menjadi nasi, langkah pertama yang dari dulu sampai sekarang dilakukan oleh semua orang adalah mencuci berasnya. Nah, ngomongin tentang cucian beras, tak banyak yang tahu kalau ternyata air cucian beras yang bahasa Jawanya disebut banyu-leri memiliki segudang manfaat yang sangat berkhasiat jika dikerjakan. Konon ya, air cucian beras dipercaya mengandung energi khusus, bahkan sering digunakan oleh nenek moyang kita sebagai perantara untuk meminta pertolongan kepada Allah. Karena itu, dari sekian banyak manfaat air cucian beras, kami sudah rangkum beberapa khasiatnya untuk kalian ketahui. Pertama, berkhasiat untuk membuka aura wajah yang tertutup. Pada dasarnya, aura wajah yang tertutup adalah kondisi yang memang tak bisa dirasakan secara fisik. Namun, ada beberapa tanda untuk mengetahui bagaimana kondisi aura wajah kalian. Salah satu contohnya, orang yang aura wajahnya tertutup mungkin saja menjadi penyebab rezeki itu terhalang. Setiap kali mendapat pekerjaan selalu saja berujung pada kegagalan atau mungkin menyebabkan kerugian. Yang tak kalah mengejutkan, sekalipun orang tersebut memiliki wajah yang cantik atau tampan, namun jika aura wajah mereka tertutup, maka itu bisa jadi penyebab jodoh menjauh darinya. Percaya atau tidak, untuk mengatasi kondisi tersebut, air cucian beras bisa digunakan sebagai opsi. Caranya, tatkala mencuci beras di pagi hari, air cucian pertama dicampurkan dengan sedikit bubuk kayu manis, kemudian basuh ke seluruh wajah, diamkan selama 15 menit lalu bilas. Memang penjelasan barusan terdengar tak masuk akal sih, sebab bagaimana mungkin aura wajah bisa menghalangi jodoh apalagi rezeki? Akan tetapi, jawab jujur deh, di antara kalian pasti ada yang pernah dengar jika air cucian beras adalah skincare alami yang bisa digunakan untuk mencerahkan kulit wajah kan? Seperti dilansir dari laman Alo Dokter. Setidaknya, ada 4 manfaat air cucian beras jika rutin digunakan ke area wajah, mulai dari mencerahkan kulit, menghilangkan bintik hitam, mencegah penuaan dini, dan mengatasi jerawat. Menurut Dr. Arindia Bella, beberapa manfaat barusan bisa dirasakan karena kandungan yang terdapat dalam air cucian beras. Misalnya, kandungan gamma oryzanol yang bisa mencerahkan kulit wajah, dan ada juga kandungan vitamin E yang berfungsi menghilangkan bintik hitam serta mencegah penuaan dini. Selanjutnya, manfaat air cucian beras yang secara khusus dipercaya oleh orang tua dulu adalah sebagai penglaris dagangan. Seperti halnya mencerahkan wajah, air cucian beras pertama juga digunakan untuk penglaris dagangan. Alasannya, air cucian beras pertama dipercaya bisa meningkatkan daya tarik dagangan. Meski demikian, dalam memanfaatkan air tersebut perlu dibarengi dengan doa serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan merapalkan doa pada air cucian beras, atas izin Allah dapat menetralkan energi negatif untuk usaha yang sedang dirintis. Cara pemanfaatannya sendiri terbilang sangat mudah. Air cucian beras pertama cukup ditempatkan dalam sebuah wadah, kemudian dibacakan doa-doa khusus sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Setelah itu, air cucian yang telah dirapalkan doa disiramkan ke semua area toko kecuali area kamar mandi. Dan yang tak kalah penting juga untuk kalian tahu, menurut Buya Yahya, penggunaan air cucian beras sebagai penglaris dagangan tak ada dalam syariat Islam. Hal tersebut hanyalah tradisi yang turun-temurun diajarkan di beberapa daerah Indonesia. Karena itu, jangan sampai orang yang melakukan tradisi saat itu lebih percaya bahwa air cucian beras bisa melariskan dagangan dibanding percaya pada kekuasaan Allah.
Selain bisa digunakan untuk wajah dan penglaris dagangan, manfaat air cucian beras berikutnya yaitu sebagai salah satu ikhtiar dalam mendapatkan keturunan. Menurut informasi yang kami dapatkan, biasanya tatkala para orang tua dulu mendapati anaknya yang sudah menikah tak kunjung diberikan momongan, mereka akan menyarankan untuk meminum air cucian beras yang pertama. Seperti yang telah kalian simak sebelumnya, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang tak hanya bermanfaat untuk kulit, namun berkhasiat untuk organ tubuh bagian dalam. Sayangnya, kondisi serta kualitas beras di zaman sekarang sangatlah jauh berbeda. Pasalnya, dibanding beras yang ada sekarang, beras di zaman dulu masih murni dan tak terpapar berbagai polusi dan cairan-cairan pembasmi hama, sehingga masih sangat aman untuk air cuciannya. Karena itu, jika di antara kalian ada yang ingin berikhtiar dengan menggunakan air cucian beras, sebaiknya pilih beras dari jenis beras organik ya. Tapi jangan lupa, berdoa kepada Allah adalah ikhtiar yang paling utama. Keempat, manfaat air cucian beras terakhir adalah penarik keberuntungan dan peluntur energi negatif. Untuk mendapat manfaat yang demikian, kalian diharuskan mandi dengan air yang sudah dicampur air cucian beras. Adapun caranya, terlebih dahulu kalian harus merendam secangkir beras ke dalam air yang kira-kira setara dengan 1 gayung. Nah, setelah itu diamkan selama setengah jam, lalu saring dan ambil airnya. Kemudian campurkan air beras tersebut dengan wadah atau tempat penampungan air yang ingin kalian gunakan untuk mandi. Saat mandi, jangan lupa untuk siram seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa terkecuali. Dan ingat, setelah air cucian beras mengenai semua bagian tubuh kalian, ada baiknya agar tak dibilas dengan air biasa. Lebih baiknya lagi, mandi dengan air cucian beras dilakukan saat subuh atau pagi hari. Beberapa manfaat atau khasiat air cucian beras yang kalian simak di sepanjang video ini mungkin terkesan sepele sih, mengingat air dan beras tak lebih dari sekedar benda yang dimanfaatkan untuk melepas dahaga serta menghilangkan rasa lapar. Akan tetapi dalam kitab Tibun Nabawi, pembahasan tentang beras menjadi pembahasan yang paling mencuri perhatian lantaran jarang dibahas di kitab-kitab manapun. Ditambah lagi dalam kitab tersebut, seorang ulama bernama Imam Az-Zahabi menuliskan sebuah riwayat yang artinya, telah diriwayatkan bahwa tuan dari segala makananmu adalah daging lalu disusul oleh beras. Menurut sebuah riwayat marfu dari Ali bin Abi Thalib, beras mempunyai daya penyembuh dan tidak mengandung sumber penyakit. Tak cukup sampai di situ, dalam kitab Al-Qanun fi Thib karya Ibnu Sina juga membahas tentang manfaat apa saja yang terdapat dalam beras. Menurut Ibnu Sina, beras adalah biji-bijian yang terkenal. Beras bersifat panas dan kering. Sifat keringnya lebih terasa daripada sifat panasnya. Namun beberapa dokter menganggapnya lebih panas dari gandum. Beberapa memberikan nutrisi yang baik, tetapi juga menyebabkan kekeringan. Saat dimasak dengan susu dan minyak almond, maka nutrisinya lebih banyak dan lebih baik. Penjelasan Imam Az-Zahabi Ibnu Sina maupun yang telah dibahas dalam video ini hanyalah sedikit dari bukti manfaat beras yang belum kita ketahui. Intinya, semua ciptaan Allah pasti memiliki segudang manfaat. Dan karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, maka sudah sepantasnya apa yang kita lakukan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, apakah sebelumnya kalian sudah mendengar manfaat air cucian beras? Dan bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.